warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Pak Dokter, Mentor, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika ASN. Adapun identifikasi pasien dengan kejadian abortus di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salaka. Adapun pengertian abortus adalah keluarnya hasil konsepsi sebelum mampu hidup di luar kandungan dengan berat badan sekitar 500 gram atau kurang dari 100 gram. Terjadinya proses kehamilan sebelum usia kehamilan kurang dari 28 minggu. Kejadian abortus ini bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian ibu dan janin. Adapun jenis-jenis abortus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama abortus spontan dan abortus provokatus. Abortus spontan ini berlangsung secara alami dan paling sering disebabkan oleh adanya gangguan pada janin. Sedangkan provokatus abortus yang disengaja, baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Ini salah satu contoh gambar kejadian abortus. Yang pertama, keguguran iminen. Keguguran iminen ini adalah salah satu kejadian yang ditandai dengan adanya perdarahan. Hasil konsepsi masih ada di dalam uterus, belum ada pembukaan pada serviks. Sedangkan pada gambar yang kedua yaitu keguguran insipiens atau abortus insipiens, yaitu ditandai dengan adanya pelepasan darah, namun hasil konsepsi masih ada di dalam uterus dan juga dengan nyeri perut pada pasien. Selanjutnya keguguran inkomplit. Keguguran inkomplit yaitu sebagian hasil konsepsi sudah keluar dan disertai dengan adanya perdarahan yang lebih banyak. Dan keguguran komplit ini ditandai dengan seluruh hasil konsepsi sudah keluar semuanya dan terjadi perdarahan pada pasien dan disertai dengan nyeri yang hebat dan biasa juga ditandai dengan pasien shock. Ada satu sebelumnya ada lagi yang kelima, missing abortion. Missing abortion ini abortus yang terjadi yaitu dengan masih adanya hasil konsepsi di dalam uterus namun sudah tidak berkembang. Itu saja, lanjut. Kemudian jenis abortus provokatus. Yang pertama, medisinalis adalah tindakan dengan alasan jika kehamilan dilanjutkan dapat membahayakan jiwa ibu. Sedangkan abortus kriminalis, abortus yang terjadi karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis. Adapun resiko yang terjadi pada saat abortus, yang pertama perdarahan hebat, kedua cedera pada rahim atau infeksi akibat aborsi yang tidak tuntas atau biasa masih ada sisa, yang ketiga kemandulan, yang keempat kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan pada kehamilan berikutnya, yang kelima kondisi serviks yang tidak optimal akibat aborsi berkali-kali, yang keenam terjadinya kematian pada ibu, yang ketujuh infeksi. Adapun pencegahan di sini, yang pertama menganjurkan ibu untuk melakukan aktivitas yang ringan, kedua mengonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, ketiga mengelola stres dengan baik, keempat melakukan pemeriksaan rutin kehamilan minimal ANC yaitu 6 kali selama hamil. Sarankan pada pasien atau ibu untuk rajin ikut posyandu. Yang kelima memberikan pendidikan seks di kalangan remaja. Adapun penanganan pasien abortus yang dilakukan di Rumah Sakit Trikora Salaka, khususnya ruang bersalin. Yang pertama itu pemasangan infus, itu kolaborasi dengan dokter spesialis. Yang kedua pemberian obat. Yang ketiga kuretase dilakukan oleh dokter spesialis. Yang keempat transfusi jika keadaan pasien dengan HB rendah.
jumlah ada 4 pasien dengan diagnosa abortus. Yang pertama Nyonya Sarah 30 tahun, alamat Kautu, dengan nomor LM 8588, diagnosa abortus imminens. Yang kedua Nyonya Haryanti 29 tahun, alamat Bogana, nomor LM 0886 diagnosa abortus inkomplit. Yang ketiga Nyonya Murni 30 tahun, alamat Lumbia, nomor LM 038706, diagnosa abortus inkomplit. Yang keempat Nyonya Indah 26 tahun, alamat Maka, nomor LM 028151, diagnosa mission abortion. Ini adalah hasil penelitian pada bulan Agustus kemarin. Jumlah pasien yang mengalami abortus. Adapun rencana tindakan atau rencana tindakan yang akan dilakukan di sini, saya mengharapkan bidan selalu memberikan pelayanan yang terbaik dan penanganan yang maksimal pada pasien abortus. Yang kedua, selalu memberikan pelayanan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE tentang abortus. Yang ketiga, seluruh petugas ruangan bersalin trikolaksanakan dapat menerapkan sikap dan perilaku yang berakhlak. Demikian hasil pemaparan saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Pada kesempatan ini saya persilakan kepada rektor, kemungkinan ada masukan atau saran kepada Bapak. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Tianti Lingatan. Jadi saya lihat ini kan Anda menunjukkan kasus-kasus yang ada ini. Jadi saya tanyakan kira-kira apa penyebabnya sampai banyak kasus yang ada masalah abortus ini. Ya, yang pertama barangkali tidak ketidakmatanan mungkin dari yang siap-siap mengajukan. Ya, nah itu baru saya lihat banyak sekali. Baru yang kedua, selama ini ada abortus yang secara kriminalis, ya, yang artinya itu pelanggaran hukum. Itu jelaskan. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini kalau mengenai abortus, biasanya dilihat dulu ini abortusnya itu abortus seperti apa? Apakah abortus secara abortus spontan atau abortus provokatus? Dan biasanya kalau abortus spontan ini abortus memang yang terjadi secara alami. Biasanya itu memang pasien yang memang ada riwayat dengan posisi uterusnya atau riwayat kehamilan sebelumnya. Dan kalau provokatus atau kriminalis, biasanya ini terjadi pada kalangan remaja dengan kurangnya pengetahuan tentang reproduksi atau pergaulan bebas. Dan untuk tindak lanjut pada masalah tersebut, mungkin untuk khususnya pada bidan lebih meningkatkan pemberian komunikasi atau pemberian pendidikan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya pada ibu hamil atau di kalangan remaja. Mungkin hanya itu. Terima kasih atas semua penjelasan. Barangkali mungkin ada masukan dari Bapak Sekretaris. Jawab dulu. Ya, masalah ini karena ini abortus ini ada banyak hal, ada masalah keadaan mungkin dari ibunya, ya kan ini abortus ini dari dini hari kan, mungkin dari remaja tidak punya tidak konsumsi vitamin zat besi, itu barangkali itu mulai dari awal karena baru kemungkinan juga terlalu usia dini, baru terlalu banyak stres, mungkin kerja berat, gizi juga pengaruh, dan juga lingkungan di dalam rumah tangga, di dalam keluarga.
Lalu kalau masalah kriminalisasi ini kan ini abortus sengaja, ya karena mungkin takut maka itu perlu tugas. Nah tadi dari takut mungkin bisa jadi saya tertarik sedikit tentang abortus ini. Jadi dari segi kebidanan saya mau tanya dulu, abortus ini